saya juga waktu awal-awal memang sungguh memilukan ya, sungguh sedih gitu melihat masyarakat Indramayu yang tidak mengenal apa itu kebanggaannya untuk kota sendiri. Iya. Sedangkan ya kami-kami dari supporter ya tidak menutup kemungkinan bahwa kita nih harus bergerak, ada sebuah kebanggaan yang harus kita perjuangkan. Ini sorry nih, buat warga Indramayu kalau mau wisata ya nggak usah jauh-jauh ke Jawa Tengah, nggak usah jauh-jauh ke Borobudur, kita cukup ke Kota Mangga aja, ke Indramayu, ke jantung Kota Indramayu itu ada Candi Tridaya. Sungguh asri, banyak semak belukar dan satwa-satwa liar di dalamnya. Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanda Susanto dan supporter Persindra di podcast Asbol. Asik-asik, asikin aja. Tepuk tangan dulu dong. Nanti buat teman-teman Persindra tolong di-subscribe ya. Nanti biar kita bisa bikin project baru gitu ya sama teman-teman Pandawa dan yang lainnya. Untuk itu kita kenalkan dulu. Tadi kan udah di satu sesi nih. Sama Crazy Boy dan juga Meme Komik Persindra gitu. Sekarang kita beda lagi nih. Bisa kenalkan diri dulu. Ya, saya sendiri dari Hendra Ahong, ketua perwakilan dari Pak Pandawa Persindra Fans. Persindra Fans. Dan masnya? Saya Fajar, perwakilan dari Crazy Boy Persindra. Nah ini tadi kan Crazy Boy udah di ini tahun lahirnya. Kalau Pandawa sendiri bisa diangkat aja lagi ya? Iya. Ini mic-nya. Kalau Pandawa sendiri ya itu terbentuk pada tanggal 2 Maret 2014. Berarti bisa dibilang lebih tua ya? Iya. Dari yang lainnya ya gitu ya? Iya, kalau soal keorganisasian supporter Persindra itu ya kami dibilang lebih tua. Cuman sebelum Pandawa juga sebenarnya udah ada yang menamain mereka sebagai supporter Persindra. Oh iya, historisnya ya. Iya. Berarti sebelum kan kita tahu sendiri Persindra ini dari tahun 1966 ya. Iya. Nah, sedangkan sebelum adanya Pandawa dan yang lainnya ini siapa yang mencetuskan pertama kali sebagai supporter Persindra? Nah, yang kalau waktu saya pembentukan Pandawa itu ya adalah yang menamain mereka itu namanya Laskar Wiralodra. Sedangkan menurut kami sebuah supporter itu kalau Laskar Wiralodra itu tidak mengidentikan dia itu supporter, malah itu lebih condong ke buat namanya julukan untuk kebanggaan kita sendiri. Pada awalnya dijadikan nama supporter tapi sampai sekarang malah dijadiin nama Julukan Laskar gitu iya, ya, nama julukan dari Persindra sendiri ya. Iya. Terus kalau misalkan untuk Crazy Boy sendiri udah tahu gitu awalnya sejarah ini? Sedikit tahu. Cuma sebenarnya Crazy Boy itu tadinya sama ada di lingkungan Pandawa. Oh, ada di lingkungan Pandawa. Cuma mungkin ini pergerakannya lebih kasarnya kalau misalkan di Sleman itu ada berapa supporter gitu dibagi-bagi ya untuk meluaskan jangkauan juga ya dari sana gitu ya. Sampai nah sekarang ini ngomongin tentang Persindra gitu ya. Seberapa jauh orang tahu tentang Persindra gitu? Warga masyarakat Indramayu sendiri sedang mendukungnya gitu. Pernah nggak sih nemuin Pak baru beli Persindra? Apa sih nang Persindra? Pernah nggak sih kayak gitu? Ya, saya juga waktu awal-awal memang sungguh memilukan ya, sungguh sedih gitu melihat masyarakat Indramayu yang tidak mengenal apa itu kebanggaannya untuk kota sendiri. Iya. Sedangkan ya kami dari supporter ya tidak menutup kemungkinan bahwa kita nih harus bergerak, ada sebuah kebanggaan yang harus kita perjuangkan. Ya miris waktu pertama saya merintis bersama teman-teman yang lain gitu, ayo kita berjuang untuk Pandawa, kita terus awai keliling Indramayu ya Awalnya? Iya, awalnya kan saya juga menekankan untuk ke manajemen tuh, ayo kita mengenalkan bahwa Persindra itu kebanggaan warga Indramayu. Dan akhirnya ya Persindra itu keliling Indramayu, tanding di Pilangsari, di Sukra, terus di Junti Kebon, sama di Karangampel juga. Ya melihat kalau antusias masyarakat itu ke sepak bola memang besar, tapi kalau
buat membahas ke Persindra, apa je Persindraku? Kan sebuah Memilukan. memilukan bagi kita supporter gitu ya, pecinta sepak bola ya. Apalagi daerah sendiri gitu. Iya, apalagi daerah sendiri kok masyarakat lebih mengenal ke Persib Bandung, ke Persija, Iya, ke iya. Arema. Itu kan ada apa di dalam Indramayu ini sehingga sepak bola sendiri aja tidak mengenal gitu. Kalau untuk Crazy Boy sendiri, kalau Mas Fajar sendiri berpendapat seperti apa tentang orang-orang yang kurang mengenal sepak bola daerahnya gitu? Kenapa sih bisa kayak gitu? Ya mungkin karena Persindra sendiri itu kurang Promosi. kurang promosi, kurang berprestasi mungkin ya. Kalau misalkan kita ngobrolin tentang popularitas, tadi kan Mas Awan bilang, kenapa sih di Indramayu sendiri basis supporter itu malah lebih banyak kan Kelihatan. Persija, Persib, Arema dan sebagainya. Kenapa gitu? Mungkin bisa dibilang kita untuk ranah Jawa Barat saja. Siapa sih daerah Jawa Barat yang bisa ngalahin pamornya Persib? Iya. Karena memang dari dulu Persib itu adalah salah satu klub sepak bola yang Icon. pendiri PSSI kan. Iya. Pendiri PSSI, walaupun dulunya yang saya tahu ya mungkin bisa diperbaiki, yang saya tahu Persib itu bukan satu klub, itu kan dari gabungan ya kalau nggak salah ya. Gabungan apa? Dua klub Dua ya klub kan? kalau nggak salah tuh. Dari football namanya Belanda lah. Iya, Bisa disebut lah. Bon gitu ya. Iya. Bon gitu kan ya. Berapa sih 1933? Iya. 33 ya? 1933. 1933, bahwa siapa sih di Jawa Barat itu yang bisa mengalahkan pamornya Persib gitu. Tapi kan kita bisa balik sendiri. Kalau misalkan soal tentang promosi Persindra, kenapa tidak bisa di Indramayu itu bisa terkenal? Balik lagi. Kalau misalkan kata orang Indramayu bilang, Mak, prestasi apa sih, Kang? Gitu kan. Ya makanya saya sendiri kan semenjak saya tersentuh hatinya gitu ya buat mengenalkan gitu kebanggaan masyarakat Indramayu ke warga Indramayu, khususnya ke warga Indramayu. Saya tekankan ke warga Indramayu bahwa ada kebanggaan yang harus kita perjuangkan gitu. Terus ya buat apa kita ngedukung klub dari luar Indramayu tapi dari Indramayu sendiri tidak kalian diperjuangkan. Sama halnya kalian itu menghina ibu kalian dilahirkan oleh ibu kalian tapi kalian malah mengagung-agungkan wanita lain. Ya kita berbicara untuk pecinta sepak bola ya. Iya. Kenapa walaupun gini ya, maksudnya saya tahu Persindra itu sejak lama gitu. Iya. Sejak kecil gitu. Saya tahu adanya Persindra karena Porda dulu. Iya. Karena Porda juga. Cuma pergerakan supporternya saya tahu itu dari Facebook. Justru dari Facebook. Oh iya nih, tahun 2000 berapa sih yang pada Ya yang kelima tuh? gencar-gencarnya itu awal kebangkitan supporter sama kebangkitan Persindra itu ada di tahun 2017. Ya pada saat itu ya tidak menutup kemungkinan kan penggerak-penggeraknya juga dari penggerak supporter Liga 1. Kita menggalang suara lah, menggalang kekuatan, membahas keresahan kita untuk di Indramayu tersendiri. Kalian apa nggak capek dukung keluar kota? Kalian dapat apa sih? Betul. Sedangkan di Indramayu sendiri ada yang harus kalian perjuangkan. Betul. Terus saya juga dapat semacam dapat motivasi gitu ya dari sesepuh supporter di kota lain gitu, bersilaturahmi lah ke supporter kota lain yang lebih ibarat kata lebih berpengalaman lah. Dapat omongannya seperti ini ya, kalian ngedukung, maaf nih ya saya sebut klubnya ya, kalian mendukung Persib, ibarat kalian warga Indramayu dapat apa? Iya. Tetap aja yang dapat bangga, dapat maaf ya Iya. dapat bangga, dapat popularitas itu warga Bandung. Kalian nggak dapat apa-apa, tetap aja warga Indramayu ya ribut sama warga Indramayunya. Karena apa? Karena ada yang dukung Persib, ada yang dukung Persija. Sedangkan rivalitas itu sangat tinggi di Liga 1 itu yang namanya supporter Persib sama supporter Persija. Karena basisnya juga sudah Iya. besar. Nah makanya dari keresahan itulah, masa sih kita warga Indramayu saling
saling Cek berjibaku, saling saling bergulat lah intinya, saling serang. Buat apa kita dapat apa gitu, apa positifnya dari hal itu? Kita nggak dapat apa-apa, yang malah kita dapat kejelekan-kejelekan yang ada, yang dijudge dari masyarakat tersendiri. Makanya ayolah kita kita bangkitin ini gairah sepak bola di Indramayu, dan mulai dari saat itulah banyak simpatisan yang respect dari supporter Liga 1 tersendiri. Ya saya juga tahu perjuangan dari supporter Persindra kayak misalkan Pandawa, Crazy Boy dan sebagainya gitu, semuanya yang ada di sini gitu. Itu sangat-sangat berat karena untuk meyakinkan warganya sendiri itu untuk cinta Persindra itu agak agak kurang gitu. Iya. Kayak lemparkan ke Mas Fajar gitu. Ada nggak sih yang pernah ngomong gitu Mas Fajar, kan misalnya kita kalau udah cinta sesuatu bakalan cinta gitu ya oke lah, kita misalkan dibilang bisa barbar gitu kalau misalnya kita dijelek-jelekan. Pernah nggak sih ada yang ngomong itu ke Mas Fajar, ngapain sih dukung Persindra gitu, dia Persindra mah nggak masuk Liga 1 ngapain didukung gitu, fasilitas aja kayak gitu kan. Kita berbicara hal yang nyata gitu. Iya. Kalau soal itu sih banyak Yang ngomong gitu ya. sering. Rasanya gimana sih? Rasanya ya gimana ya? Kayak Sakit hati. iya, sakit hati, sedih kan. Cuma kan pasti Persindra ke depan ada perubahan kan Kalau ketika tuntutan supporter terus-terusan di pressure gitu ya. iya. Nah sekarang saya berbicara tentang balik lagi, kilas balik ke sebelum corona gitu ya. Iya. Melihat hal yang sudah terjadi gitu. Ketika saya melihat pergerakan Persindra di sosial media itu sangat bagus. Karena sosial media adalah satu-satunya wadah untuk kita berekspresi gitu. Untuk nyindir manajemen, entah itu didelang apa beli mah ya bodo amat lah. Yang penting mah kita ada pergerakan buat meyakinkan generasi-generasi muda untuk cinta Persija, dan ada hasilnya ya. Iya. Ada hasilnya. Salah satunya juga adik saya juga, sampai akhirnya dia yang tadinya suka sama Persib akhirnya sadar, oh ya di Indramayu itu ada sepak bola gitu. Itu kecil loh, masih SMP sadar gitu akan hal itu gitu. Terus sekarang nih ya melihat pergerakannya mas-mas ketua di sini nih agak susah gitu untuk meyakinkan teman-teman itu, berusaha lah berjuang. Tapi yang saya lihat fenomena sekarang itu sebelum corona ya, ada namanya turnamen futsal antar sekolah. Wah gila itu supporternya. Tahu kan ya, udah viral videonya di mana-mana untuk di Indramayu gitu ya. Kayak misalkan salah satunya saya sebut SMK lah, salah satu di Indramayu gitu. Saling beradu koreografi, saling beradu saling beradu nyanyian. Tapi kenapa mereka ketika ada Persindra tanding malah nggak ada gitu? Itu gimana tuh pendapatnya? Nah, kalau seperti itu ya kembali lagi karena kekuatan daya tarik dari Persindranya itu kurang. Karena kurangnya kenapa ya, kembali lagi karena dari kepengurusan yang tidak baik. Terus ya intinya berawal dari kepengurusan yang tidak baik sehingga mengakibatkan banyak hal-hal yang tidak baik berikutnya gitu. Berkelanjutan. Jadi ya pikirnya mereka itu ya ngapain kita capek-capek dukung Persindra, orang nggak ada yang patut kita banggakan. Nah itulah hal yang membuat kita berat untuk, bukan berat ya, tantangan lah. Menjadi tantangan kita untuk meyakinkan mereka. Terus kalau masalah masa yang di SMK itu ya saya sendiri sudah ngobrol sama mereka dari beberapa pentolan-pentolan di SMK itu, yang mereka respect. Cuman ya seperti itu, mereka masih labil intinya. Mereka masih mencari jati dirinya, masih mencari apa yang mereka benar-benar banggakan, apa yang mereka benar ya untuk dibawa menjadi hobi dan menjadi kesenangan tersendiri gitu. Karena mungkin saya lihat juga mungkin adu gengsinya ada gitu ya. Antar SMK gitu. Kalau Persindra mau siapa yang mau diadu supporternya gitu. Maksudnya dalam artian koreografi dan kreativitasnya gitu. Mau ngadu sama siapa gitu. Kadang sekarang juga Persindra juga liga nggak jalan. Liga 3 jalan ke sih nanti? Ya kita lihat ini dulu Liga 1-nya.
Kan kalau Oh, Liga berarti 3 itu bakal ada gitu kalau mereka jalan gitu ya. Liga 3 itu kan mengikuti Liga 1 dan Liga 2. Kalau Liga 1 berjalan, Liga 2 insya Allah berjalan. Liga 3 juga pasti berjalan. Pasti berjalan ya. Iya. Nah, untuk Mas Fajar sendiri nih, ini kan anak-anak SMK nih selalu pakai baju hitam gitu ya. Apa sih kalau misalkan di Italia tuh? Apa sih namanya? Ultras. Ultras ya. Iya. Ini kan mungkin sama ya sama Iya, Crazy Boys gitu ya. Itu ada pendekatan, pernah ada pendekatan nggak sih dari Crazy Boys? Udah nih gabung aja sama Crazy Boys gitu, mendukung Persindra. Kita sama-sama satu bendera gitu. Apa namanya tadi? Apa? Ultras ya, Ultras ya. Oh. Nama satu bendera gitu, udah dukung aja, kreativitasnya digabungin. Pernah nggak sih kayak gitu? Atau malah ada yang acu tak acu? Sempet sih, cuma ya kayak gitu, apa masih ke bawah suasana Liga 1. Terus Pengen ngomong. Ya, karena image sama apa ya, kekuatan ininya, magisnya itu masih kuat di Liga 1. Karena buat ngebanggain Liga 3 itu masih berat. Karena mereka masih labil. Jadi ya adu gengsi bener tadi. Jadi kalau kita ngebanggain Persindra, kita ngadu gengsinya ke siapa? Sedangkan kalau orang-orang yang masih apa namanya labil, ya mereka lebih tinggi adu gengsinya. Jadi kalau ngedukung Persindra, kita gengsi ngapain? Kita apa yang dibanggain? apa yang dibanggakan ya? Iya, apa yang Pemainnya juga dibanggakan. gitu. Nah sekarang ini tadi soal kurang minatnya masyarakat terhadap Persindra sendiri ya. Mungkin mas-mas di sini bisa menjelaskan gitu ya. Sedekat apa ke manajemen ke supporter? Nah, kalau manajemen ke supporter ya itu awal kebangkitan dari 2017 itu. Kami dari supporter itu selalu berkomunikasi kepada mereka untuk terus mengevaluasi kinerjanya, terus memperbaiki kinerjanya. Ya alhamdulillah ada progres yang lebih baik. Ya cuman tidak di Persindranya, tapi di persepak bolaan Indramayunya. Dan alhamdulillahnya kan momentumnya adanya di Porda, karena ya tidak menutup kemungkinan kalau Porda itu kan dibiayai sama daerah, jadi ada uangnya. Tidak menutup kemungkinan, bukan tidak menutup kemungkinan ya karena sepak bola itu benar-benar modalnya harus besar. Iya benar. Sedangkan pemasukan ke manajemen juga nggak ada. Nah ini nih menarik nih. Ini sebagai kritikan supporter gitu ya. Karena kalau misalkan bukan dari supporter, ya mana bisa manajemen berkaca kan ya. Sekarang kasarnya seperti itu. Sekarang ini kalau misalkan soal dana ya. Sekarang dulu tuh sepak bola hidup dari dana Pemda. Iya. Sekarang di Pemda hanya berani mendanai sebuah klub besar-besar itu ketika ada event besar gitu ya. Iya. Yang mencakup seluruh cabang gitu ya. Nah sekarang ini kalau misalkan dananya nggak ada, sponsor dari Persindra sendiri ada nggak sih? Ya kalau dulu-dulu kan Persindra ada itu karena adanya Porda. Jadi sepak bola Indramayu itu kulturnya ya, siklusnya itu sejak dari dulu pemain-pemain yang ikut Liga 3 atau buat mewakili Persindra ya itu pemain Porda juga. Jadi pemain-pemain yang dicadangkan untuk berjibaku di Porda tapi diasahnya di liga, jadi seperti itu. Nah sekarang ini ketika kita berbicara, kalau misalkan ini ayah saya sendiri yang bilang, bapak saya sendiri, Persindra seharusnya bisa berdiri hebat gitu. Persindra tuh punya sponsor banyak kalau misalkan manajemennya benar. Kita lihat lah, sorry to say, maksudnya Pertamina lah, kita bisa sebut Pertamina bisa aja gitu ya ngegandeng Persindra. Tapi Persindra ini ngasih jaminan apa ke Pertamina gitu? Pertamina tuh nggak mungkin sebuah BUMN ya, kita bicara BUMN. Kalau misalkan sponsor swasta juga ya apa gitu yang dikasih Persindra oleh sponsor gitu, bisa dikasih apa? Feedbacknya gitu apa gitu. Kadang-kadang mungkin bukan hanya Persindra sendiri ya yang mengalami hal ini, banyak sepak bola klub yang mengalami hal seperti ini. Kadang-kadang sponsor tidak berani ngasih uang ngasih sponsor cuma-cuma karena tidak ada feedback balik, kan rugi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Makanya dulu-dulu katanya dari legend-legend Persindra yang saya dapat informasi itu ya, ya katanya dana itu ya
Pertamina itu sempat menyponsori untuk Persindra juga, cuman ya karena dari manajemen itu karena kinerjanya tidak baik, jadi yang dari pihak Pertamina dapat itu kekecewaan karena pengelolaannya tidak baik. Jadi ya pihak Pertamina juga ngapain kita ngedukung menyponsori sebuah klub tapi buat main-main gitu ya. ininya apa, pengelolaannya tidak baik gitu, percuma. Tapi untuk sekarang sendiri dari supporter semua kan sekarang sudah ada kedekatan manajer ya, kedekatan manajemen ke supporter gitu. Melihat intrik baik dari manajemen, bisa disimpulkan nggak? Misalkan kita sekarang bisa nih ngegait sponsor besar gitu untuk gabung ke Persindra gitu. Ya kalau kan sekarang kan ada transisi kepemimpinan ya. Kalau ke kilas balik kepemimpinan yang dulu ya sudah ada itikat baik. Contohnya dari sponsor bank daerah tersendiri ya. Iya. Karya Remaja tuh. Cuman yang saya sesalkan mereka tidak berani yang memblow up gitu ya, memblow up ke supporter bahwa apa yang didapat Persindra dari adanya sponsor Masih tertutup gitu ya. iya masih tertutup lah dari sponsor itu gitu. Apa yang didapat Persindra, ibarat kata kontraknya seperti apa, terus feedbacknya untuk itu seperti apa, itu tidak kami dapatkan informasinya. Cuma ya seperti itu aja. Ya balik lagi ya, mungkin Mas Fajar di sini juga tahu, Mas Ahong juga di sini tahu bahwa sebuah klub berdiri ini sekarang udah zamannya modernisasi, sudah zamannya bisnis sepak bola gitu ya. Iya. Kita bisa dilihat dari Liga 1 ada Bali United dan sebagainya yang menjadi pelopor sepak bola modern gitu, ketika dia memanajemeni suatu lapangan sendiri gitu. Kita tahu kan Bali United itu dikasih ke Pemda bahwa silakan kelola stadion ini gitu. Ya kita tidak bisa bandingkan dengan Indramayu karena apa? Di Bali itu adalah tempat wisata. Jadi gampang ngelihat untuk orang untuk mencari dana gitu. Tapi kalau misalkan balik lagi ke Persindra, apa yang Persindra butuhkan untuk melakukan hal tersebut gitu. Kita sekarang bisa berharap lebih gitu ya. Nih untuk kemarin dapat kongres kan PSSI ya. Iya. Bapak Luki Hakim selaku ketua PSSI sekarang, kita bisa mungkin beliau mengungkapkan apa gitu ke supporter bahwa nanti nih ada pergerakan ini, berjanji apa beliau kepada supporter kita? Ya kalau yang saya dapat dari kongres kemarin, dari wawancara setelah kongres itu, setelah terpilihnya Pak Luki, ada pertanyaan dan jawaban dari mereka itu seperti kurang lebihnya seperti ini ya. Dari pihak si penanya itu apa yang pihak PSSI lakukan untuk memperbaiki Persindra di kedepannya ya. Ya kata Pak Luki sendiri, saya tidak bisa bicara terlalu jauh dulu ya. Intinya mah progres berarti. iya. Beliau bilang progres ya. Soalnya ya kami juga belum tahu kan kekuatan pemain seperti apa. Ya bisa dibilang beliau juga realistis melihat tim sekarang itu keadaannya seperti apa dan tidak mau menjanjikan ke supporter lebih besar gitu. Takut harapannya tidak tercapai gitu. Makanya beliau bilang progres ya. Mungkin akan dibenahi satu persatu. Ya bilangnya ya insya Allah katanya kalau untuk perbaikan sepak bola ya nanti kita buatkan program-program yang lebih baik, seperti adanya kompetisi lebih digiatkan, terus pemantauan bibit-bibit lebih diperhatikan, terus wadahnya juga harus benar-benar profesional. Terus ya kembali lagi ke fasilitas. Percuma kalau bibit-bibit bagus tapi fasilitasnya tidak bagus. Betul. Ya sama aja bohong, soalnya sepak bola itu tidak jauh dari fasilitas. Betul sekali, betul. Nah, sedangkan fasilitas yang ada itu ya seperti kita lihat sendiri lah. Iya, ya. Tahu kan zaman Fajar ya, di drama itu punya candi. Punya candi ya. Itu Ya nih, pas Fajar sendiri. sorry nih, buat warga Indramayu kalau mau
wisata ya nggak usah jauh-jauh ke Jawa Tengah, nggak usah jauh-jauh ke Borobudur, kita cukup ke Kota Mangga aja, ke Indramayu, ke jantung Kota Indramayu itu ada Candi Tridaya. Sungguh asli, banyak semak belukar dan satwa-satwa liar di dalamnya. Gimana? Kalau Pak Saudara sendiri gimana menyikapi hal tersebut gitu? Pas aja. Supporter apa namanya? Sepak bola pengen maju dari stadionnya kayak gitu. Gimana tuh? Kalau dari kita sendiri dulu sempat ada bicara dengan salah satu manajer untuk anak-anak kita, apa istilahnya, bikin agenda buat bersihin rumput-rumput yang di tribun itu. Kalau misalkan di warga-warga itu kerja bakti. Baksos lah. Iya, baksos. Cuma dari pihak manajemen sendiri nggak ada tanggapan, jadi Oh iya, mereka yang menjanjikan dan mereka juga yang melupakan. Tapi ya di manajemen sekarang insya Allah kan karena Oh, berarti sekarang udah berubah manajemennya. Semuanya, total. semuanya udah transisi kepemimpinan lah. Otomatis juga ada ya sebagian besar transisi kepengurusan juga akan berubah gitu. Berarti pada dasarnya memang Persindra ini belum ada investor ya. Belum ada investor dan juga sponsor juga masih belum banyak ya. Terus ya Persindra juga statusnya belum jelas. Soalnya kan kalau ya berkaca sekarang kan sepak bola modern itu harus ada wadahnya. Persindra itu klub, tapi klub itu cuma sekedar klub tapi nggak punya manajemen katanya. Nggak punya apa sih semacam badan hukum. Sedangkan kalau kita harus menuju ke profesional ya lisensi dan sebagainya. Lisensi kalau kita udah ke Liga 2 itu harus berbentuk PT. Sekarang belum sama sekali. Ya mungkin itu adalah hal dasar dari susahnya Indramayu untuk berkembang gitu. Ya itu bisa jadi apa bener juga gitu. Karena mungkin juga sponsor juga melirik itu, bisa aja kan. Wah, ini belum PT nih, maksudnya basis supporter juga belum kelihatan gitu ya. Banyaknya mungkin dari namanya untuk Persindra sendiri di stadion juga belum banyak supporternya. Mungkin sponsor juga ngeliat feedback kan sebenarnya. Iya, ya kalau sponsor juga kan tidak menutup kemungkinan apa yang dia dapat dari saya mengeluarkan dana itu. Nah, sekarang balik lagi ke fasilitas gitu ya. Ketika fasilitas tadi berbentuk candi itu ada nggak sih omongan dari Pak Luki kemarin, oh ini stadion bakal dibenerin? Nah kan ya kebetulan kita juga kan mendapatkan jatah tuan rumah BK Porda. Iya itu. Nah dari manajemen juga ya, dari salah satu esko PSSI katanya sama wakil PSSI-nya juga udah ngomong sih ke saya, katanya akan ada pembersihan lah, intinya mah perbaikan di dalam stadion, karena ya kita jadi tuan rumah kan masa kita harus dicap jelek kan, nggak mau. Katanya anggaran sudah ada buat pembersihan stadion. Itu kapan pelaksanaan BK Porda? BK Porda itu kalau nggak salah tanggal 6 hari Minggu bulan depan. Hari Minggu bulan depan tanggal berapa? Tanggal 5 apa tanggal 6 sih? Untuk manajemen Persindra kayaknya video ini minggu depan tayang ya. Untuk manajemen Persindra ya, kalau misalkan Persindra kurang berprestasi di liga ya jangan malu-maluin lah ya. Jangan malu-maluin. Jangan sampai orang duduk itu kena apa namanya? Jangan sampai gitu. Terus jangan sampai orang main bola kesandung batu bata, kan nggak asik gitu ya. Kita balik lagi ke ini ke lapangan gitu. Ketika tadi Mas Ahung bilang, mungkin juga Mas Fajar juga setuju ya, ketika sepak bola itu baik ya fasilitasnya juga harus baik tuh. Minimal jangan tribun dulu lah ya, lapangan aja untuk pemainnya gitu kan, kasihan. Kita sekarang berbicara tentang sosial media, ketika banyak supporter menyuarakan isi hatinya gitu, tuntutannya bahwa ya minimal manajemen sadar diri lah bahwa harus fasilitas ya minimal rumput lapangan lah harus diperbaiki. Ya mungkin teman-teman yang lain kalau mau bersilaturahmi ke lapangan Persindra juga boleh. boleh main gitu ya. Nanti kayak wahana ya, kita harus melewati apa dulu gitu ya. Itu kan tuntutan yang paling penting sebenarnya dari sebuah sepak bola. Ya katanya sih mau ada perbaikan ya, seperti wahana kita mau masuk ke gua hantu, gerakan katanya. Terus
hutan ilalang itu akan diberantas, Itu- satwa-satwanya juga mau diungsikan, nggak tahu diungsikan kemana-mana. Janji ya itu ya? Janjinya. Ya katanya eksekusinya akan dalam waktu dekat, katanya menjanjikan seperti itu. Ya kita lihat aja nanti. Tapi kalau udah mau mendekati BK Polri, kita harus tuntut lagi. Iya. Nah sekarang kita harus beri apresiasi kepada manajemen Persindra, kepada pemerintah Persindra, karena stadion satu-satunya di Indramayu, satu-satunya di Indonesia, mungkin banyak juga sih, tapi ini yang kelihatan gitu ya, yang seperti apa namanya, peninggalan zaman dulu, dan juga banyak warung-warung bersender di tribunnya, itu hanya cuma di Indramayu. Tepuk tangan dulu. Sebagus itu lapangan Persindra gitu. Itu bertahan dari dulu sampai sekarang gitu. Sekarang bayangin ketika nanti benar-benar ada realisasi untuk perbaikan lagi. Ketika apa namanya? Khusus untuk lapangan sepak bola gitu, ketika kayak kafe-kafe dan sebagainya yang ada di ruang lingkup lapangan Persindra itu dibongkar, apakah itu tidak menjadi masalah yang baru? Pasti, karena pasti ada gesekan. Iya pasti Ada gesekan dari ya warga yang memanfaatkan lahan itu. lahan tersebut. Cuman ya kita serahkan ke manajemen aja lah. Ya, nanti kan warganya bilang, saya ini sudah di sini bertahun-tahun, tidak ada ganti rugi. Padahal kan itu tanah Pemda gitu, maksudnya gitu. Nanti itu urusan. Ini sebagai kritikan aja ya, bahwa stadion kita tuh benar-benar harus diperhatikan. Wahai Bapak Bupati, Ibu Bupati, Bapak PSSI Indramayu, manajemen, bahwa jangan sampai malu-maluin di PK nanti ya. Karena prestasi Persindra bagus di Porda gitu ya. Ya itu, nih ini mengulas sedikit nih untuk teman-teman yang ada di sini. Sekarang kita berbicara seenaknya gitu, ngedukung Persindra, mengkritik manajemen. Tapi seberapa beraninya kalian, seberapa apa namanya, fanatiknya kalian mendukung Persindra sendiri gitu? Ya saya sendiri ya waktu Porda itu kan di Bogor, saya sampai beranikan diri, ya tekad aja gitu, dari Indramayu motoran sendirian sampai ke Bogor. Ya alhamdulillah aja selamat pulang pergi. Tapi dengan ada teman-teman yang itu bisa rombongan itu sama teman-teman. Bisa rombongan. Kalau rombongan yang lain kan dari anak-anak kota kan pakai mobil. Saya memberanikan diri pakai motor aja lah. Demi Persindra. Persindra. Padahal kita bisa disebut sekarang gini, mungkin banyak teman-teman yang lain, ngapain sih dukung Persindra, mending kerja. Ngapain sih dukung Persindra, mending sekolah. Iya kayak sekolah baik, maksudnya kan gitu. Kayak misalkan banyak yang berpikir seperti itu, tapi teman-teman di sini sampai merelakan gitu, jauh-jauh datang ke sana. Feedback buat kalian sendiri apa gitu? Kalau saya sendiri ya ada rasa kebanggaan tersendiri gitu, ada rasa energi positif yang saya dapatkan gitu. Ya di luar konteks itu ya kebanggaan lah, tetap kebanggaan. Iya, benar. Tidak bisa diukur dengan apapun. Kalau kita udah cinta dengan kebanggaan ya sama halnya kita cinta dengan agama kita. Apa yang agama kita butuhkan, apa yang agama kita suruh gitu ya kita lakukan. Karena mungkin bisa dibilang kasarnya sepak bola itu adalah agama ya. Kalau masalah itu tidak baik, maksudnya kefanatikan. Oh, fanatiknya ya. Kalau Mas Kefanatikannya. Fajar sendiri seperti apa? Baik. Intinya rasa kecintaannya. Oke, terakhir nih, tuntutan apa sih yang ingin kalian utarakan kepada manajemen dan juga untuk apa namanya, keinginan kalian kepada pemerintah untuk sepak bola Indramayu? Mungkin bisa satu-satu dibilang. Kalau saya pribadi ya bekerjalah lebih baik lagi dari kepengurusan yang terdahulu. Buktikan kalau kalian yang memegang sekarang itu lebih baik dari yang terdahulu. Terus ya dengan apa sih maksudnya? Ya dengan rasa sayang gitu ya. Maksudnya ya sepak bola pengen maju ya harus ada pengorbanan gitu, pengorbanan Kerja yang keras lebih juga, ya, kerja keras yang lebih gitu. Karena sepak bola itu akan banyak menyangkut aspek. Kalau sepak bola kita maju, ya aspek daerah juga semua akan maju. Betul. Contoh Kota Lamongan, kota kecil lebih besar dari Indramayu malah. Mereka bisa menunjukkan eksistensinya. Dan feedbacknya apa? Sok kalau kalian makan di pinggir-pinggir jalan, makanya kemana? Ayo ke Lamongan. Oh, iya. Ayo ke Lamongan. Itu kan padahal bukan makanan, tapi
sebuah identitas kalau makanan Lamongan itu. Oh, berarti kalau misalnya ada Lamongan ingetnya Persela. Iya, seperti itu. Kalau untuk ke pemerintah sendiri gitu, harapannya. Kalau ke pemerintah sendiri Karena ya, kita kan manajemen kan Iya. belum kedatangan investor gitu, masih berdiri sendiri. kalau ke pemerintah sendiri ya perbaikilah fasilitasnya. Betul sekali. Saya Buat dukung apa sekali. kalau bibit kita baik, bibit kita bagus, tapi fasilitas tidak memadai, ya sama aja omong kosong. Betul sekali. Fasilitas itu adalah nomor satu gitu ya. Fasilitas nomor satu tetap. Iya. Tuh ada yang ngomong rumah itu adalah hal yang utama, kedengeran kali ini. Nah, sekarang untuk Mas Fajar sendiri, untuk manajemen dan pemerintah, kritik untuk manajemen, harapan untuk pemerintah membantunya seperti apa? Harapan sih semoga kedepannya pihak manajemen lebih terbuka dengan kita supporter. Semoga juga lebih berusaha semaksimal mungkin membangun untuk Persepak bola Indramayu. persepak. Iya itu. Kalau untuk pemerintah sendiri sama mungkin ya, fasilitas adalah nomor Iya Iya. benar. Karena fasilitas itu ya tugas pemerintah. Kalau Persindra itu cuma memanfaatkan, ya bisa aja kalau klub itu punya stadion sendiri. Contoh kayak Manchester City. Kan dia- agak jauh Pak, Agak. agak jauh. Cuman Mungkin kan yang lain mereka udah, ya kalau dibanding sama kita jauh banget. sama tetangga deh, sama Cirebon. Ya di Cirebon kan sama juga, itu fasilitas dari pemerintah. Tapi mereka benar-benar memfasilitasi. Fasilitas ini memanfaatkan dengan baik. Seharusnya manajemen malu, pemerintah Iya. malu gitu ya. Harusnya ya. Oke teman-teman, terima kasih ya buat kedatangannya. Tapi ada satu sisi lagi nih, nanti sama teman-teman pengamat sepak bola. Dari mana nih? Dari Jatibarang, dan juga nanti ada ketua distrik Viking Indramayu nih. Nanti kita tanya-tanya tentang mereka, kenapa sih mereka kritikannya seperti apa gitu untuk Persindra gitu ya. Oke, terima kasih Mas Aho, Mas Fajar. Ada satu mungkin yang saya katakan gitu lah. Untuk manajemen, supporter itu adalah tiang sebuah klub. Ketika kalian mengacuhkan supporter, berarti kalian menghancurkan klub itu sendiri. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbol, asal ngobrol asik-asik, asikin aja.